Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Yang kita bahas kali ini adalah silsilah keturunan dinasti Utsmani. Siapa sajakah mereka, bagaimanakah mereka mencapai tahta, dan apa sajakah prestasi mereka, dan bagaimanakah akhir hidup mereka. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita mulai. Sejarah dinasti Daulah Utsmaniyah dimulai pada tahun 1299 dan berakhir pada tahun 1924 Masehi. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 625 tahun. Sultan pertama Daulah Utsmaniyah bernama Utsman I, yang juga dikenal dengan Al-Ghazi atau prajurit perang. Dia adalah bapak para sultan. Dia berkuasa tahun 1299 sampai 1362 Masehi. Dia adalah putra dari Ertugrul Al-Ghazi, yang juga merupakan pemimpin dari rombongan keluarga yang hijrah dari wilayah Asia Tengah menuju Turki. Utsman merupakan pendiri Daulah Utsmaniyah dan dia memimpin sampai dia wafat. Orhan Al-Ghazi, Syuja'uddin wad Dunya, yang artinya manusia pemberani dalam agama dan masalah dunia. Berkuasa tahun 1326 sampai 1362 Masehi. Dia adalah putra dari Utsman I dan Mankhotun. Orhan merupakan pendiri sistem kemiliteran yang dikenal dengan sebutan Inkisyari atau Janissary, yang terkenal dan berhasil melakukan perluasan ke banyak wilayah. Murad I, raja yang adil, Ghiyasud Dunya wad Din atau penolong urusan dunia dan agama. Abul Fath, dia berkuasa dari tahun 1362 sampai 1389 Masehi. Dia adalah putra dari Sultan Orhan dan Yezir Khatun. Dia adalah orang pertama yang menggunakan istilah sultan. Dia berkuasa hingga wafat, dan wafat di dalam salah satu perang, yaitu peristiwa Kosovo, sebuah perang antara Daulah Utsmaniyah melawan pasukan salib dari Albania dan Serbia pada tahun 1389 Masehi. Selanjutnya dia digantikan oleh Bayazid I, Sultan Rum, Soeqotul Islam atau Halilintar Islam. Dia berkuasa dari tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Dia adalah putra dari Sultan Murad I. Dia ditangkap oleh pasukan Timur Leng dalam Perang Angkara. Dia wafat di dalam keadaan sebagai tawanan tahun 1403 Masehi. Setelah Bayezid I, Daulah Utsmaniyah mengalami perpecahan dan perang saudara antara tahun 1403 sampai 1413 Masehi. Selanjutnya Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Muhammad I, Mumahidud Daulah wad Din, atau orang yang membuka jalan bagi negara dan agama. Berkuasa tahun 1413 sampai 1421 Masehi. Dia merupakan putra dari Bayazid I. Dia berhasil mengembalikan kedamaian dan stabilitas di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Setelah berjuang untuk merebut kepemimpinan melawan saudara-saudaranya selama 11 tahun, dia berkuasa hingga wafat. Selanjutnya dia digantikan oleh Murad II, Sultan yang agung, Khairul Mulk atau raja terbaik, Sihajul Islam atau pagar Islam. Berkuasa antara tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Dia merupakan putra dari Muhammad I. Setelah Perang Barna, dia mengundurkan diri dari kepemimpinannya dengan sukarela untuk memberikan kesempatan kepada putranya Muhammad II. Kemudian dia mengambil kembali kekuasaannya dan memimpin hingga wafat. Selanjutnya Muhammad II Al-Fatih, Sahibun Nubuat, Sahibul Bisyarah, manusia yang disebutkan dan dinubuatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis sebagai panglima perang terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel. Berkuasa antara tahun 1444 sampai 1481 Masehi. Dia merupakan putra dari Murad II dan Khadijah Makhatun, pembuka Konstantinopel.
dan dia berhasil membuka banyak wilayah lainnya. Dia sempat mengundurkan diri dari jabatannya saat ayahnya meminta Sultan Muhammad II untuk diberi kesempatan memimpin kembali. Bayazid II, sang wali, sang pejuang, memimpin dari tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Dia merupakan putra dari Muhammad II. Dia berhasil dalam pertempuran melawan Daulah Mamalik, Daulah Safawiyah, dan negara-negara Eropa. Dia berhasil menguasai banyak wilayah baru. Dia mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Salim I. Dia wafat tahun 1521 Masehi. Salim I, Yahuz al-Qati', yang memiliki kekuatan yang besar. Sultan dari 2 daratan dan penguasa 2 lautan, penguasa 2 pasukan, dan pelayan 2 tanah suci. Berkuasa dari April 1512 Masehi sampai September 1520 Masehi. Dia merupakan putra dari Bayazid II. Dia berhasil mengalahkan pasukan Mamalik di Mesir dalam peristiwa Ar-Roidaniyah. Dia juga berhasil memerangi Daulah Safawiyah dan mengalahkan mereka dalam peristiwa Jaldiron. Dia ditetapkan sebagai khalifah bagi umat muslim sejak tahun 1517 Masehi dan menjadi khalifah Islam pertama dari dinasti Utsmani. Dia berkuasa hingga wafat. Selanjutnya dia digantikan oleh putranya Sulaiman al-Qanuni. Sulaiman al-Azim, the Magnificent, Sulaiman yang luar biasa. Berkuasa dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Dia merupakan putra dari Salim I dan Aisyah. Di masanya Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan dan kesempurnaan. Dia berkuasa hingga wafat. Selanjutnya dia digantikan oleh Salim II. Dia berkuasa dari tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Dia merupakan putra dari Sulaiman al-Qanuni dan Hurrem atau Roxelana. Sultan pertama yang enggan untuk memimpin langsung pasukan perangnya. Dia berjasa mengembangkan angkatan laut Turki Utsmani. Dan di masanya umat muslim berhasil menaklukkan Siprus. Dia berkuasa hingga wafat. Murad III. Dia berkuasa dari Desember tahun 1574 sampai 1595 Masehi. Dia merupakan putra Salim I. Masa stagnansi dan kemunduran mulai terjadi pada masanya. Dia memimpin hingga wafat. Muhammad III Al-Adil memimpin dari Januari 1595 sampai Desember 1603 Masehi. Dia adalah putra dari Murad III dan Sofia Sultan. Dia meninggalkan kebiasaan kakeknya yang menugaskan kepemimpinan pasukan kepada Sodrul Azam. Namun dialah yang memimpin pasukan secara langsung. Dia memimpin hingga wafat. Ahmad I memiliki julukan Al-Mahzuz atau orang yang beruntung. Dia berkuasa dari Desember 1603 sampai November 1617. Dia merupakan putra dari Muhammad III dan Khandan Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya ialah Mustafa I. Julukannya ialah Dili atau Mukhtal yang bermakna gila. Dia memimpin dari November 1617 sampai Februari 1618 Masehi. Dia merupakan putra dari Muhammad III. Dan Fuldan Sultan. Dia diturunkan dari tahtanya karena terkena penyakit jiwa. Kemudian dia digantikan oleh putra dari saudaranya yang masih muda bernama Utsman II. Utsman II dijuluki dengan Al-Fata atau pemuda atau Asy-Syahid. Dia memimpin dari Februari 1618 sampai Mei 1622 Masehi. Dia merupakan anak dari Ahmad I dan Mahfifus Khadijah Sultan. Dia dibunuh 1 hari setelah diturunkan. Selanjutnya ialah Mustafa I yang kembali memimpin untuk kedua kalinya.
dari Mei 1622 sampai September 1623. Dia memimpin Daulah Utsmaniyah sebanyak 2 kali. Dia dikembalikan kepada singgasananya setelah kematian keponakannya Utsman II. Dia kembali diturunkan karena penyakit mentalnya, kemudian dikurung dan wafat beberapa tahun kemudian. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Murad IV, Shahibul Quran, penakluk Baghdad, Al-Ghazi atau pejuang. Dia memimpin dari 10 September 1623 sampai 9 Februari 1640 Masehi. Dia merupakan putra dari Ahmad I dan Mahyikir Qasim Sultan. Dia berhasil memadamkan beberapa pemberontakan dalam negeri dan menguasai beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Safawiyah. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Ibrahim As-Sabi atau Ibrahim yang gugup, penakluk Krit, Asy-Syahid atau yang mati syahid, karena dia wafat dibunuh. Dia cukup cakap namun memiliki keinginan yang berlebihan terhadap wanita. Dia memimpin dari tanggal 9 Februari 1640 sampai 8 Agustus 1648 Masehi. Dia merupakan putra dari Ahmad I dan Mahyikir Qasim Sultan. Dia diturunkan melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Syekhul Islam. Dia dicekik di Astana dengan didasari surat wasiat dari Sadrul A'zam Muhammad Basha Al-Maulawi. Selanjutnya Muhammad IV, As-Sayyad atau nelayan. Dia memimpin dari tanggal 8 Agustus 1648 sampai 8 November 1687. Dia merupakan putra dari Sultan Ibrahim dan Turkhon Khadijah Sultan. Dia diturunkan setelah kekalahan Daulah Utsmaniyah dalam Perang Muhaqs kedua. Dia wafat di Aderna setelah 6 tahun kemudian. Selanjutnya Sultan Sulaiman II Al-Ghazi yang memimpin dari tanggal 8 November 1687 sampai 22 November 1691 Masehi. Dia merupakan putra dari Ibrahim dan Solihah Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Ahmad II memimpin dari tanggal 22 Juni 1691 sampai 6 Februari 1695 Masehi. Dia merupakan putra dari Sultan Ibrahim dan Khadijah Mu'azzis Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya ialah masa memudarnya kekuasaan Daulah Utsmaniyah dari tahun 1699 sampai 1792 Masehi. Ahmad III Al-Ghazi memimpin dari tanggal 22 Agustus 1703 sampai 2 Oktober 1730. Dia merupakan putra dari Muhammad IV dan Mahyaroh Amatullah Rabi'ah Kulnush Sultan. Dia diturunkan dalam pemberontakan pasukan Inkisyariyah di bawah pimpinan Biturna Khalil. Dia wafat setelah 6 tahun kemudian. Selanjutnya Mahmud II Al-Ghazi Al-Ahdab atau yang bungkuk. Dia memimpin dari tanggal 2 Oktober 1730 sampai 13 Desember 1754 Masehi. Dia merupakan putra dari Mustafa II dan Solihah Sabkati Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya ialah Utsman III. Dia memimpin dari 13 Desember 1754 sampai 29 atau 30 Oktober 1757. Dia merupakan putra dari Mustafa II dan Shah Suwar Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya ialah Mustafa III Al-Mubtakir Al-Awwal atau inovator pertama. Dia memimpin antara 30 Oktober 1757 sampai 1774 Masehi. Dia merupakan putra dari Ahmad III dan Aminah Mahirsyah Sultan. Dia memimpin hingga wafat. Selanjutnya Abdul Hamid I Al-Islahi atau pembaharu. Dia memimpin dari 21 Januari 1774 sampai 7 April 1789. Selanjutnya ialah masa kemunduran Daulah Utsmaniyah.
dari 1792 sampai 1922 Masehi. Salim III, Al-Munazim atau yang mengatur atau Asy-Syahid. Dia memimpin dari 7 April 1789 sampai 29 Mei 1807 Masehi. Dia merupakan putra Mustafa III dan Mahirsyah Sultan. Dia dicopot oleh pasukan Inkisyari dalam kudeta yang dipimpin oleh Kubaki Mustafa atau Ghali karena penolakan terhadap pembaharuan yang dilakukan di dalam Daulah Utsmaniyah. Dia dibunuh setahun setelah diturunkan. Selanjutnya Mustafa IV yang berkuasa dari 29 Mei 1807 sampai 28 Juli 1808 Masehi. Dia merupakan putra dari Abdul Hamid I dan Bash Iqbal Nuzhazadah Khonum Afandi. Dia digulingkan oleh pemberontakan pasukan Inkisyari bawah pimpinan Mustafa Basha Al-Alimdar. Dia dihukum mati setelah sekitar 3,5 bulan setelah kejadian tersebut. Selanjutnya Mahmud II, Sahibu Inqilab atau pemberontak. Dia merupakan putra dari Abdul Hamid I dan Naqsyadil Sultan. Dia menghapus sistem Inkisyari dan mengalahkan pasukan Inkisyari dalam peristiwa Al-Khairiyah. Dia merupakan salah satu sultan yang melakukan reformasi dan modernisasi sistem kemiliteran dan pendidikan di Turki. Dia memimpin hingga wafat. Abdul Majid I, At-Tanzimat, Shahibut Tanzimat. Dia memimpin dari tanggal 1 Juli 1839 sampai 25 Januari 1861 Masehi. Dia adalah putra dari Mahmud II dan Bazam Alim Sultan. Dia mengeluarkan keputusan Tanzimat yang bertujuan untuk memperbaharui perangkat-perangkat negara. Dia mengeluarkan keputusan yang memberlakukan persamaan antar seluruh warga Turki Utsmani tanpa membedakan agama mereka. Dia memimpin hingga wafat. Abdulaziz Khalilul Has atau kurang beruntung. Dia memimpin dari 25 Januari 1861 sampai 30 Mei 1876 Masehi. Dia adalah putra dari Mahmud II dan Hasanah Sultan. Dia digulingkan oleh para menterinya. Dia ditemukan dalam keadaan wafat 5 hari kemudian, antara bunuh diri atau dibunuh. Murad V, Al-Majnun atau gila, memimpin pada 30 Mei sampai 31 Agustus 1876 Masehi. Dia merupakan putra dari Abdul Majid I dan Syauk Fiddah Sultan. Dia diturunkan dari tahtanya karena penyakit gila. Dia tinggal di Istana Jirgan sampai wafat pada 1904. Abdul Hamid II, Sultan Al-Ahmar, Sultan Al-Mazlum, Sultan Merah atau Sultan yang terzolimi, memimpin dari tanggal 31 Agustus 1876 sampai 27 April 1909 Masehi. Dia adalah putra dari Abdul Majid I dan Tirmujkan Sultan. Dia menetapkan undang-undang negara dan membuka majelis permusyawaratan, kemudian diberhentikan dan dijalankan kembali. Dia ditahan di dalam istananya hingga wafat. Muhammad V, Al-Mursyid ila Shawab, dari tanggal 27 April 1909 sampai 3 Juli 1918 Masehi. Putra Abdul Majid I dan Kullu Jamal Sultan. Dia memimpin secara simbolik, sedangkan kekuasaan dijalankan oleh para Ittihadiyin, para Basha, Muhammad Tolat, Ismail Anwar, dan Ahmad Jamal. Dia bertugas hingga wafat. Selanjutnya Muhammad VI, memimpin dari 4 Juli 1918 sampai 1 November 1922 Masehi. Dia menyaksikan runtuhnya Daulah Utsmaniyah, meninggalkan Istanbul pada tahun 1922 Masehi. Wafat di pengasingan di kota Sanirmo, Italia. 4 tahun kemudian dimakamkan di Damaskus sesuai wasiatnya. Selanjutnya ialah masa Republik Khilafah dari tahun 1922 sampai 1924.
Khalifah saat itu ialah Abdul Majid II, khalifah terakhir umat muslim dari tanggal 18 November 1922 sampai 3 Maret 1924. Putra dari Abdul Aziz dan Khiran Dilkodin Afandi, dipilih sebagai khalifah oleh parlemen Turki. Diasingkan setelah diturunkan dari jabatan, wafat di Paris dan setelahnya dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah sesuai wasiatnya. Demikianlah pembahasan singkat mengenai para sultan dan khalifah Daulah Utsmaniyah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang Anda sayangi. Sampai ketemu lagi insya Allah di video-video selanjutnya. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.